bisa diperbaiki ke depannya, Pak? Iya. Ya, kita harus selesaikan banyak PR di DKI ya. Kita udah ulang-ulang sama kemacetan, banjir. Saya kira yang paling penting dibereskan itu sekarang adalah soal tata kota. Kan kita sebenarnya bisa bikin jalur alternatif banyak. Makanya di situ saya tawarkan satu konsep. Kenapa nggak tempat yang padat itu kita tawarkan kerjasama, kita bangun ke atas, tapi mereka dapat 3 kali gitu. Jadi kalau rumah Anda di dalam gang dikumpulin semua sepakat, bisa dapat 1 hektar misalnya gitu ya. Anda akan dapat 3 kali. Kalau tanah Anda 100 meter, dia dapat 300. Nah di situ kita bisa setengah di taman, setengah buat jalur alternatif. Kalau nggak ada tata kota kembali dengan pola seperti ini, Anda susah menata kota ini. Jadi kita butuh jalur lebih banyak untuk potong. Jalur sepeda juga dengan ada itu bisa manfaatkan. Lintasi taman, lintasi sungai. Jadi tidak lintasi dipakai jalan yang ada gitu. Nah itu sih yang saya kira banyak PR. Terutama PR yang lebih penting lagi, anggaran mesti transparan. Orang udah bayar pajak itu mahal. Kan orang pengen tahu kan, uang saya dipakai kemana gitu. Itu yang selalu harus kita lakukan. Baru orang akan lihat bayar pajak. Saya khawatir lama-lama orang nggak mau bayar loh. Saya nggak ada duit, kamu mau ngapain? Nanti kalau bayar, transparan bisa. Nah juga usaha harus dijalankan. Kayak dulu Pulau OPQ itu bagi saya itu adalah Tanjung Priok yang baru, yang lebih dalam. Kalau DKI seperti Rotterdam punya pelabuhan laut yang lebih dalam, kawasan Tanjung Priok dan Pulau OPQ, itu kita nyambung dari Bekasi segala macam. Itu saya kira semua orang Jakarta bisa tuh, nggak usah bayar PBB. Ya kan, ngapain bayar PBB? Saya udah beli tanah, saya kena pajak. Saya kerja kena pajak, bikin rumah kena pajak. Masa rumah milik saya masih bayar pajak? Tapi masalahnya saya kita kejebak. Semua Pemda penghasilannya dari PBB gitu loh. Pakai Pemda harus punya usaha. Dan DKI Jakarta ini paling untung lah. Ini apa paling untung? Dia punya BUMD semua kan usaha semua. Properti ada, transport ada, nah itu harus dilakukan. Itu sih. Pak, dari acara ini semua berharap Bapak bisa maju lagi jadi gubernur di DKI Jakarta. Kalau tanggapan Bapak sendiri gimana? Ya, saya sih terima kasih aja orang ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Tapi kan sekali lagi, partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Ada untuk kerjasama kayaknya saya lihat ya, nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP. Terus yang kedua juga mesti ada pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Karena kemarin pembicaraannya mereka lebih suka saya itu bantu semua kepala daerah cari solusi. Kenapa? Karena tahun depan ekonomi kita bisa tambah susah. Bisa krisis keuangan, bisa krisis pangan, krisis energi. Lalu bagaimana rakyat itu bisa punya makanan? Nah itu saya tawarkan ke beberapa dari PDIP punya kepala daerah. Saya bilang kalau sampai susah makan pun rakyat itu Anda harus membuat di balai kota itu makan gratis. Tapi bukan berarti banyak menu makanan. Khusus nasi goreng saja. Nanti sisa-sisa restoran bisa kita kumpulkan. Kalau orang kaya tuh ditulis di depan tempat makan gratis itu nggak? Khusus yang tidak punya makanan di rumah. Ya kira-kira kayak gitu. Sehingga orang itu tidak ada yang kelaparan. Dari siapa yang masak? Bisa gunakan anak-anak SMK. Anak SMK dilatih bisnis saya bilang. Dilatih bisnis, Anda gimana membuat sebuah kantin, lalu belinya pakai Rp1 dengan kartu ATM. Nah dengan cara seperti itu kita dapat data, sekaligus anak-anak SMK belajar bisnis. Nah itu yang saya sampaikan pada berapa. Makanya tugas saya untuk Pilkada, menawarkan program-program solusi di daerah-daerah yang ada PD Perjuangan ikut bertanding. Nah, tadi Bapak bilang untuk menjadi gubernur jauh lebih siap ketimbang dulu. Ini untuk di DKI Jakarta atau di tempat lain, Pak? Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan untuk DKI Jakarta atau di wilayah lain? Pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang baik kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan. Anda taruh saya dimanapun pasti penghematan. Berarti Pak Ahok udah siap dong maju di daerah mana gitu Pak? Bali atau DKI saya tidak gitu paham soal Sumatera Utara gitu ya.
Bali. Saya kira itu cuma berpikir mau jadi gubernur. Sedangkan partai saya menugaskan saya untuk menjadi sebuah etalase model. Jadi kita membangun sebuah bisnis plan ini. Jadi kita membangun sebuah program supaya kepala daerah ikut. Bukan berarti saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali, atau di NTT. Enggak. Jadi intinya itu dengan pengalaman saya di corporate, pengalaman saya yang dulu di Jakarta, di Belitung, ya saya diharapkan saya bisa membagikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.